Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Mutiara Dirgantari, NPM 0211222193, kelas 6E. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil kunjungan dan wawancara saya dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Dengan Mas siapa namanya? Selamat Junaidi. Selamat Junaidi. Usaha yang dijalankannya apa, Mas? Jualan bakso. Untuk produknya cuma bakso aja atau ada produk lain? Cuman bakso aja sih. Bakso aja? Ya. Untuk omset per bulan ada dapat berapa, Mas, kisarannya? Nggak tentu sih, kalau kisaran per bulan berapa ya? Per bulan atau Untuk per hasil tahun? apa untuk apa ya? Iya, omsetnya. Kadang-kadang ya 10 juta. 10. Ya. Kasarannya segitu. Iya, kisaran segitu. Ada karyawan atau yang bantuin gitu, Mas? Ada sih, paling istri saya sendiri yang Istri bantuin aja? dia. Berarti nggak ada ini ya, karyawan-karyawan lain ya? Nggak ada, Berarti jualan cuma berdua aja? berdua. Kenapa Mas milih jualan bakso? Lebih gampang lah, cara pemasarannya kan kalau bakso semua orang suka. Udah itu aja sih, lebih gampang gitu. UMKM yang saya kunjungi bernama Bakso Slamet, yang dimiliki oleh Mas Slamet Junaidi. Beliau menjalankan usaha bakso ini bersama istrinya tanpa dibantu karyawan atau tenaga kerja lainnya. Usaha ini berlokasi di area food court Pia 92 yang berada di dalam komplek TNI AU Lanut Atang Senjaya, Bogor. Uniknya, usaha ini dijalankan dengan menggunakan gerobak yang setiap harinya dibawa pulang kembali setelah selesai berjualan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dari hasil wawancara diketahui bahwa omset usaha ini berkisar di bawah 10 juta per bulan dan dijalankan sendiri oleh Mas Slamet dan istri. Maka dari itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha ini termasuk dalam kategori usaha mikro. Mas Slamet memutuskan untuk berjualan bakso karena menurut beliau, pemasarannya cukup mudah dan semua orang suka bakso, dari anak-anak sampai orang dewasa. Beliau mengaku bahwa sulitnya mencari pekerjaan serta keterbatasan pendidikan menjadi dorongan kuat untuk memulai usaha sendiri. Sebelum punya usaha sendiri, beliau pernah bekerja dengan orang lain untuk belajar cara berjualan bakso. Lalu saat memiliki cukup pengalaman dan modal, ia mulai berdagang secara mandiri. Proses ini sesuai dengan teori terbentuknya wirausaha, di mana pengalaman pribadi dan dorongan ekonomi menjadi pemicu munculnya keberanian untuk mandiri. Dari obrolan kami, Mas Slamet menunjukkan beberapa karakter wirausaha yang kuat. Menurut beliau, keramahan kepada pembeli adalah hal yang paling penting. Bersikap baik dan terbuka kepada pelanggan menjadi salah satu cara agar orang mau datang kembali. Saat ditanya tentang tantangan usaha, beliau dengan tenang menjawab bahwa jualan itu memang enggak selalu ramai, tapi itu hal yang biasa dan harus dijalani dengan sabar. Ia juga tidak merasa khawatir soal persaingan, karena baginya, rezeki masing-masing orang sudah diatur. Hal ini menunjukkan bahwa Mas Slamet memiliki karakter optimis, gigih, dan mampu beradaptasi, yang merupakan karakter penting dalam dunia kewirausahaan. Kalau kita hubungkan dengan konsep Ikigai, usaha Mas Slamet berada di titik tengah atau pusat dari Ikigai itu sendiri. Kenapa? Karena yang pertama, Mas Slamet menyukai pekerjaannya dan merasa hal ini sudah cocok dengan dirinya. Kedua, ia sudah berpengalaman dan ahli dalam menjual bakso. Ketiga, masyarakat membutuhkan produk yang ia jual. Dan yang keempat, usaha ini menghasilkan pendapatan yang bisa menunjang kehidupan sehari-hari. Dengan semua unsur itu, bisa disimpulkan bahwa Mas Slamet menjalankan usahanya bukan hanya untuk mencari uang, tapi juga sebagai bagian dari jati dirinya. Inilah yang disebut sebagai Ikigai. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.